Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hayya'a li'ibadihi asbabal hidayah wa yassara lahum durubal istiqamah wa fataha lahum abwaba rahmatih. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah masih melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita telah melaksanakan salat asar secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah semoga salat yang telah kita laksanakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Pada sore hari ini kita bisa sama-sama duduk di majlis ilmu ini, tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama untuk membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah majlis kita yang pertama yang insyaallah kita akan membahas bersama-sama tema yang terkait dengan bekal menyambut bulan suci Ramadan. Bekal menyambut bulan suci Ramadan. Ini adalah kajian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi yang bertepatan dengan 20 Sya'ban 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau menuliskan sebuah bab. Beliau menuliskan sebuah bab di dalam kitabnya Fathul Bari. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yaitu bab berilmu sebelum berucap dan juga beramal. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan sebuah bab di dalam kitabnya Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum kita berucap dan juga sebelum kita beramal. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Imam Bukhari memerintahkan kita untuk memulai terlebih dahulu, berilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah amalan. Maka dirasa pantas tema ini kita angkat pada kesempatan sore hari ini, dan insyaallah
Kalau tidak selesai pada kesempatan kali ini, kita akan buka kesempatan insyaallah kajian yang keduanya insyaallah. Kajian akan kita selesaikan pada pukul 4 lewat 45 menit atau pukul 5 kurang seperempat. Kemudian sisa 15 menitnya kita akan gunakan untuk tanya jawab dan juga pertanyaan. Anda akan mengajukan pertanyaan, yang bisa menjawab akan kami berikan hadiah dari panitia insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang tak kalah pentingnya tentunya Anda mengucapkan terima kasih banyak ya, jazakumullahu khairan kepada panitia yang telah melaksanakan ya, yang telah mempersiapkan semua ini dengan sebaik mungkin. Ana ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikannya ini dengan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, santri-santri ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah memulai dengan perkataan Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitabnya Fathul Bari beliau menuliskan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu bab berilmu sebelum kita mengucapkan dan juga kita beramal ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan ya. Maka kita hendaknya menyambut bulan Ramadan terlebih dahulu dengan ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka yang perlu dijelaskan pada kesempatan kali ini, pertama kita akan membahas yang terkait dengan puasa itu sendiri ya. Pembahasan yang pertama itu yang terkait dengan puasa. Apa makna atau arti dari puasa tersebut di dalam bahasa Arab ya. Sebelum kita memasuki pembahasan khusus tentang bulan Ramadan, maka kita harus tahu apa arti dari puasa tersebut. As-shaum ya, dalam bahasa Arab as-shaum atau as-siyam lughatan secara bahasa artinya al-imsak ya. As-shaum lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya menahan diri ya. Al-imsak yaitu menahan diri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui yang terkait dengan makna as-shaum atau puasa secara bahasa yaitu al-imsak, kemudian as-shaum secara istilah ya, para ulama mengartikan puasa secara istilah yaitu at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat, dengan menahan diri dari makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya. Maka ini adalah arti saum secara istilah atau secara syar'i, at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dengan cara apa? Bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat, dengan kita menahan diri dari makan, minum dan juga segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Maka ini adalah ta'rif atau pengertian dari puasa itu sendiri. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ya. Sudah jelas insyaallah ya. Secara bahasa puasa itu artinya al-imsak atau menahan diri kita ya. Apapun itu bentuknya kita menahan diri bisa diartikan sebagai as-shaum secara bahasa. Tapi secara syariat maka
lebih spesifik lagi secara syariat, yaitu as-shaum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum, dan juga segala yang membatalkan puasa tersebut dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Berarti kalau seandainya sudah lewat waktu dari terbenamnya matahari, apakah itu dimaksud dengan puasa juga? Sudah lewat dari terbenamnya matahari, apakah itu masuk dalam puasa juga? Tidak, karena batasannya sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, maka itu bukan waktu puasa lagi. Ya. Baik. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini ta'rif atau pengertian dari puasa tersebut. Kita masuk yang kedua, pembahasan yang kedua, aqsamus shaum atau macam-macam puasa. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang spesifik terkait dengan puasa Ramadan ini, maka kita harus membahas secara umum. Baik. Yanqasimu shaum bi'tibari kaunihi ma'muran bihi aw manhiyan anhu syar'an ila qismain. Ya. Maka puasa terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Bi'tibari kaunihi ma'muran bihi, dari sisi diperintahkannya au manhiyan anhu, atau dilarangnya. Ya. Secara syariat. Maka terbagi dua. Puasa yang diperintahkan itu ada dua macam, dan puasa yang dilarang itu ada dua macam pula. Ya, itu maksudnya. Akan kita jabarkan. Baik. Adapun puasa yang diperintahkan secara syariat, ya, puasa yang diperintahkan secara syariat, wa huwa qismain, maka terbagi menjadi dua. Ya. Tadi secara besar, garis besar, bahwasanya puasa terbagi menjadi dua. Ada yang diperintahkan dan ada yang puasa dilarang. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian tentang puasa yang diperintahkan secara syariat. Ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu as-shaumul wajib. Yang pertama dari jenis puasa yang diperintahkan di dalam syariat ini adalah puasa yang wajib. Wa huwa ala naw'ain. Ya, puasa yang wajib ini terbagi menjadi dua. Baik. Ya. Maka puasa yang wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wajibun bi asli syara'. Itu puasa yang wajib yang diperintahkan langsung di dalam syariat. Bi ghairi sababin minal mukallaf, bukan karena sebab seorang mukallaf. Ya. Bukan karena sebab seorang mukallaf. Nah, apa contohnya? Puasa yang diwajibkan dari syariat. Ya. Apa contohnya? Puasa apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Puasa apa? Ada yang bisa angkat tangan? Puasa apa? Naam, tafadhal. Puasa Ramadan. Barakallahu fiik. Masmuk? Firis. Naam. Barakallahu fiik. Firis. Baik, barakallahu fiik. Nah, yaitu puasa Ramadan. Itu wajib, ya, contohnya puasa Ramadan. Itu dari syariat langsung memerintahkan bahwasanya puasa ini wajib tanpa disebabkan seorang mukallaf yang mewajibkan puasa tersebut. Tapi kemudian yang kedua, jenis puasa yang wajib yang kedua yaitu wajibun bisababin minal mukallaf.
Yang kedua yaitu wajib disebabkan karena seorang mukallaf. Ya. Ada yang puasa itu wajib langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Ada juga puasa yang wajib disebabkan karena seorang mukallaf. Apa contohnya? Apa contohnya? Ada yang bisa jawab? Hah? Taib. Ustaz yang jawab. Karena nggak ada yang jawab, terlalu lama nanti. Taib. Puasa yang disebabkan karena seorang mukallaf. Contohnya puasa nazar. Ya. Ketika seseorang, saya bernazar kalau bulan Ramadan ini saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, maka saya bernazar untuk puasa 3 hari di bulan Syawal. Ya. Maka apa hukum puasanya? Menjadi wajib karena dia bernazar. Alhamdulillah dia bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk puasa ketika di bulan Syawal. Atau misalnya, kalau saya menyelesaikan hafalan 30 juz ketika bulan Ramadan ini, maka saya akan mentraktir seluruh teman-teman saya. Maka apa menjadi hukumnya? Wajib nazarnya. Ya. Begitupun puasa, ya, ketika dia bernazar untuk berpuasa. Tapi kemudian yang kedua, ya, wajib disebabkan karena seorang mukallaf. Contoh yang kedua yaitu puasa kafarat. Ya, puasa kafarat. Seseorang yang bersumpah palsu, ya, maka dia wajib untuk puasa berapa lama? 3 hari. Nah. Kemudian seorang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka dia terkena kafarat juga. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah puasa kafarat, yaitu puasa untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Itu puasa yang wajib disebabkan karena seorang mukallaf. Kemudian yang ketiga, puasa qadha. Itu puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Itu puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang sebelumnya. Ya. Sekali lagi Ustaz ingatkan, ya, santri-santri diingat lagi, apakah di Ramadan yang lalu kita memiliki puasa yang batal disebabkan karena sakit atau disebabkan karena safar? Maka ini adalah waktunya. Waktu tinggal berapa hari lagi menuju Ramadan? Sekitar 10 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka yang memiliki puasa, ya, yang belum dibayarkan di bulan Ramadan yang lalu, maka 10 hari ini adalah waktu untuk kita mengqadhanya atau menggantinya. Baik. Itu adalah bagian yang pertama dari puasa yang wajib, ya. Jadi tadi yang diperintahkan oleh Allah itu ada 2 macam. Puasa yang wajib, kemudian yang kedua, puasa yang wajib yang pertama, wajib itu ada yang dari Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu puasa Ramadan. Ada yang disebabkan dari seorang mukallaf, seperti puasa nadar, puasa kafarah, kemudian puasa qadha, ya. Maka dia wajib untuk menggantinya saat ini. Taib. Kemudian ada juga puasa yang diperintahkan itu di dalam syariat, ada yang bagian kedua yaitu shaum al-mustahab, yaitu puasa sunnah. Ini pun diperintahkan di dalam syariat. Ya. Shaum al-mustahab atau shaum at-tatawwu', ya, yaitu puasa sunnah. Ini termasuk yang diperintahkan di dalam syariat. Itu pun terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu shaum at-tatawwu' al-mutlaq, yaitu puasa sunnah yang mutlak, ya, puasa sunnah yang mutlak. Wa huwa ma jaa'a fi an-nusus ghairu muqayyadin bi zamanin muayyan. Contohnya apa? Seluruh puasa yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, puasa sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, misalnya seorang hari Rabu ini tadi hari Rabu ini, ya. Tadi pagi misalnya enggak ada uang. Kemudian enggak nafsu makan misalnya pagi itu.
kemudian dia niatkan pagi itu untuk berpuasa, maka ini disebut dengan puasa sunnah mutlak, ya, tidak ada terikat dengan waktu tertentu, ya. Kemudian ada juga shaum at-tatawwu' al-muqayyad, yaitu puasa sunnah yang terikat. Yaitu wa huwa ma jaa'a fi an-nusus muqayyadan bi zamanin muayyan, yaitu puasa sunnah yang terikat dengan waktu tertentu, ya. Puasa sunnah yang terikat dengan waktu tertentu. Contohnya apa? Puasa sunnah yang terikat dengan waktu tertentu. Apa contohnya? Naam. Senin Kamis. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Abil. Naam, barakallahu fiik. Contohnya puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis, betul. Karena terikat dengan waktu tertentu. Contoh yang lainnya puasa apa lagi? Puasa Arafah. Contoh yang lainnya puasa apa lagi? Hah? Naam, puasa Daud misalnya. Puasa apa lagi? Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Masya Allah, tabarakallah. Taib, barakallahu fiikum. Itu adalah jenis puasa yang terikat dengan waktu tertentu. Ini adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang diperintahkan di dalam syariat ini. Jadi ada berapa macam? Seluruhnya ada 4 macam. Yang wajib 2 macam dan yang sunnah 2 macam. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan puasa yang dilarang di dalam syariat. Ya. Poin besar lagi yaitu puasa yang dilarang di dalam syariat. As-shaumul manhiyu anhu syar'an, yaitu puasa yang dilarang di dalam syariat. Wa huwa qisman. Maka puasa itu yang dilarang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu shaumun muharram. Yang terlarang yang pertama itu puasa yang hukumnya itu haram. Ya, puasa yang haram. Apa itu? Contohnya? Ada yang tahu? Puasa yang haram, tidak boleh kita berpuasa di hari itu. Nah, ada yang tahu? Haram kita tidak boleh berpuasa di hari itu. Naam. Hah? Naam, puasa tatkala hari Idul Fitri atau puasa tatkala Idul Adha, ya. Maka puasa di saat hari raya itu termasuk puasa yang diharamkan, ya. Puasa di saat hari raya termasuk puasa yang diharamkan. Siapa namanya? Nawaf. Baik. Barakallahu fiik. Baik, kemudian ada yang kedua yaitu puasa shaumun makruh. Yaitu puasa yang makruh. Puasa yang makruh. Apa contohnya? Ada yang tahu? Contoh puasa yang makruh apa? Tadi puasa yang haram yaitu puasa tatkala di hari raya. Maka ketika hari Idul Fitri tidak boleh kita berpuasa. Tatkala Idul Adha kita pun tidak boleh untuk berpuasa. Contoh puasa yang dimakruhkan yaitu puasa, ada yang bisa jawab? Tidak ada. Yallah. Naam, tafadhal. Puasa ketika hari tasyrik. Ini masuk ke dalam puasa ketika di hari raya. Ya. Baik. Puasa yang dimakruhkan kata para ulama yaitu puasa di hari Arafah, ya. Puasa di hari Arafah bagi yang melaksanakan haji. Maka puasa bagi orang yang sedang melaksanakan haji di hari Arafah itu termasuk puasa yang makruh. Ya. Puasa yang makruh. Baik. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ya. Kita sudah tahu sekarang pembagian puasa-puasa tersebut. Ya. Tadi berarti puasa Ramadan masuk ke bagian apa?
Puasa yang wajib, yang langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat muslim, ya. Puasa yang wajib yang langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dalilnya jelas, ya, tentang puasa Ramadan ini di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, maka ini adalah dalil yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Tatkala kita melihat tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasannya umat-umat terdahulu pun sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan dalam banyak riwayat dari zaman Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya puasa itu telah diperintahkan sebanyak 3 hari setiap bulannya, ya. Maka ini adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dinasakh atau dihapus kewajiban puasa 3 hari itu menjadi puasa di bulan Ramadan, ya. Sehingga menjadi puasa yang 3 hari setiap bulan itu menjadi puasa yang sunnah, ya. Puasa 3 hari setiap bulan yaitu puasa Ayyamul Bid. Maka ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Nah, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita coba membahas tentang dalil ini sekarang. Yang ketiga yaitu kita membahas tentang dalil kewajiban puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Di dalam ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Tidak hanya umat Nabi kita Muhammad SAW, tapi umat terdahulu pun sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Mengapa demikian? Karena di dalam puasa, ya, terkandung banyak sekali kemaslahatan, ya. Karena di dalam puasa terkandung banyak kemaslahatan atau kebaikan, ya, di setiap zaman, ya. Jadi tidak hanya ketika kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi kepada umat-umat sebelumnya pun Allah telah memerintahkannya karena terdapat kemaslahatan di balik puasa tersebut. Tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat sebelum Nabi Muhammad pun telah diperintahkannya. Kemudian tujuan dari puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Ini adalah tujuan dari puasa tersebut. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang berpuasa berarti dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia melaksanakan puasa karena mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu larangan ketika berpuasa, ya. Makan dan minum sebelum bulan Ramadan ini diperbolehkan, tapi ketika masuk bulan Ramadan maka makan dan minum di siang hari dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menurutinya, kemudian kita mengikutinya, maka ini termasuk kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksud dari takwa tersebut, yaitu takwa
dengan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ketakwaan itu pun kita mengharapkan pahala dari Allah tatkala meninggalkan makan dan minum tersebut. Dan juga di dalam puasa tersebut kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melatih diri kita agar merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemaslahatan di balik seseorang yang berpuasa, yaitu puasa mengandung hikmah, ya. Di antaranya menyucikan diri seseorang dan mempersempit jalan-jalan syaitan, ya. Puasa dapat menyucikan diri seseorang dan dapat mempersempit jalan-jalan syaitan, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu, ya, untuk menafkahi, ya, yang sudah mampu untuk menafkahi secara lahir maupun batinnya, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika melihat para pemuda semangatnya itu berlebihan, ya, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menikah, untuk menundukkan pandangannya. Kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar, karena yang demikian itu bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan dapat melindungi kehormatan kita. Ya, itu kata Nabi SAW. Tapi tidak semua para pemuda mampu untuk menafkahi. Maka apa saran dari Nabi SAW? Faman lam yastati' fa'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, yang tidak mampu untuk menafkahi, maka hendaknya dia untuk berpuasa. Fa'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija. Maka dengan puasa tersebut seseorang dapat mengontrol hawa nafsunya, mengontrol emosinya. Taib. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang keempat, itu Ustaz ingin mengingatkan tentang keutamaan puasa itu sendiri, ya. Apa keutamaan dari kita berpuasa? Keutamaan ini pun kita jelaskan berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa keutamaan dari puasa tersebut? Terlebih lagi ini adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bisa melakukan puasa ini dengan maksimal. Nah, di antara keutamaan puasa yang pertama yaitu puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah Al-Bahili, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu." Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu. Hendaknya engkau berpuasa. Ya, ini sabda Nabi SAW kepada Abu Umamah Al-Bahili, hendaknya kamu berpuasa, fa innahu la mithla lahu, karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Subhanallah. Ya, karena puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Itu yang pertama, bahwasanya puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini adalah sabda Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili. Maka hendaknya kita memperhatikan puasa ini agar bisa lebih sempurna lagi. Nah,
Kemudian yang kedua, di antara keutamaan puasa, yaitu puasa merupakan perisai di dunia dan di akhirat. Puasa merupakan perisai dan pelindung di dunia dan di akhirat. Itu adalah keutamaan yang kedua dari puasa. Dia akan menjadi benteng bagi kita, akan menjadi tameng bagi kita di dunia maupun kelak di akhirat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah junnatun, yaitu perisai atau benteng. Ya. As-siyamu junnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perisai di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana Ustaz perisai di dunia dan juga perisai di akhirat? Maksudnya adalah puasa itu bisa menjadi perisai atau tameng atau benteng bagi kita di dunia ini, ya. Yaitu dengan cara puasa tersebut dapat melindungi seseorang dan juga menghalanginya dari syahwat yang terlarang, ya. Hadis Nabi SAW bersabda apa? "Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam." Yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa agar dapat membentengi dirinya. Karena seseorang ketika berpuasa, maka keinginannya pun akan melemah, ya. Hawa nafsunya pun akan melemah. Oleh karena itu, dengan puasa seseorang dapat membentengi dirinya ketika di dunia, ya. Ini adalah maksud dari bahwasanya puasa itu sebagai benteng atau junnah, ya, sebagai perisai. Kemudian puasa menjadi perisai di akhirat, yaitu bahwasanya puasa tersebut akan menjadi benteng atau pelindung antara dirinya dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari kiamat kelak. Ini maksud dari puasa adalah benteng atau tameng seseorang di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita hendaknya memaksimalkan, ya, puasa di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi insyaallah sekitar 10 hari lagi. Nah, paling tidak ada 6 keutamaan puasa. Tapi yang ketiga yaitu puasa termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surga melalui pintu khusus, ya. Puasa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga melalui pintu khusus. Pintu apa itu? Ada yang tahu? Naam, barakallah. Naam. Ha? Ar-Rayyan, barakallahu fiik. Masmuk? Ha? Bayu, na'am, barakallahu fiik. Yaitu pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwabin." Fil jannah thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Kata Nabi SAW, ya. Ada 8 pintu di dalam surga. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Ya, di dalam surga itu terdapat 8 pintu dan di antara 8 pintu itu ada satu pintu yang namanya apa? Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Nah, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Ya, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Kecuali orang-orang yang berpuasa. Baik. Maka apa nama pintu khusus tersebut? Pintu Ar-Rayyan, yaitu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Baik, kemudian yang keempat, ahibbati fillah azzani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan puasa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala
menyandarkan puasa kepada dirinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Ya. Nanti akan kita jelaskan maksudnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Yang mana dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya. Qala Allah berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lah." Kullu 'amali ibni Adam lahu. Setiap amal manusia itu untuk dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal manusia itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, ya. Karena puasa itu untukku, ya. Karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang langsung membalas pahalanya. Dan akulah yang langsung membalas pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa demikian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li? Puasa itu untukku, ya. Bukankah ibadah-ibadah yang lain kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Sahih? Naam, kita salat niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengkhususkan puasa ini, ya, dengan mengatakan as-siyamu li. Bahwasanya puasa ini adalah untukku karena yang pertama yaitu bahwasannya di dalam puasa tidak ada riya, ya. Karena di dalam ibadah puasa tidak ada yang namanya riya. Jauh dari kata yang namanya riya. Dan amalan yang paling jauh dari sifat riya yaitu puasa, ya, yaitu puasa. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berpuasa itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tahu hanya Allah dan dirinya saja. Orang lain tidak tahu kalau dia sedang berpuasa atau tidak berpuasa, ya. Karena bisa saja seseorang di bulan Ramadan, ya, tentunya itu bukan santri-santri Sabilul Quran, itu orang lain yang belum belajar ilmu agama, ya. Ketika dia di siang hari di bulan Ramadan dia mengatakan puasa, padahal dia masuk ke kamar mandi kemudian minum air di sana. Atau dia masuk ke kamar ketika enggak ada teman-temannya kemudian nyicipin makanan, ya. Atau dia pergi ke tempat yang sepi kemudian dia memakan sedikit dari biskuit misalnya, ya. Maka seseorang yang puasa itu yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia masuk ke kamar mandi, ya Allah, sudah siang hari ini. Jam 1 siang habis zuhur. Dari pagi halaqah, kemudian siang lanjut lagi belajar. Sudah haus ustaz katanya. Masuk ke kamar mandi atau ketika kumur, ketika wudu, kemudian telanlah sedikit airnya, ya. Ditelan sama dia sedikit air ketika wudu tersebut. Batal atau tidak puasanya? Batal atau tidak? Batal puasanya, ya. Bisa saja dia lanjutkan puasa tersebut dan dia mengatakan kepada orang, saya sedang puasa, ya. Tidak ada yang tahu, ya. Oleh karena itu puasa adalah amalan yang paling jauh dari yang namanya riya, ya. Kalau seseorang imannya lemah, maka bisa saja dia membatalkan kapanpun dan dimanapun, ya. Selama itu tidak nampak dari penglihatan manusia, maka dia bisa saja untuk membatalkan puasa tersebut. Oleh karena itu di sini Ustaz yang ingin meyakinkan kepada antum sekalian, ya, saya harapkan
Kita lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat kita, bukan orang lain. Ya, bukan teman kita yang melihat kita ketika berpuasa. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Wa ana ajzi bih. Dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Ya, aku langsung yang akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu ketika seseorang sedang berpuasa. Bisa saja ketika belajar siang hari gitu ya, naik ke kamar, ke asrama, nyimpan makanan apa, misalnya snack, dibuka kemudian dimakan. Batal tidak puasanya? Batal. Meskipun orang-orang tidak ada yang melihat dia. Baik. Ustaz yakin itu bukan di ma'had kita. Baik. Kemudian yang kedua, alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman as-siyamu li, bahwasanya puasa itu untukku. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu berapa balasan dari puasa seseorang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan pahalanya. Nah. Kemudian alasan yang ketiga yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Alasan yang ketiga, bahwasanya puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Ya. Misalnya fulan pahala puasanya sekian. Fulan puasanya sekian pahalanya. Ya. Maka tergantung dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa yang kelima yaitu bahwasannya orang yang berpuasa, ya, yang kelima itu bahwasannya orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan, ya, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya. Bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini adalah keutamaan yang kelima bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi seseorang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Ada yang tahu kebahagiaan apa aja? Baik. Ada yang tahu? Bagi seseorang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan. Naam, Taufik. Saat berbuka, taib, satu lagi. Tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masmuk? Naam, anta Abdul Rahman. Taib. Barakallahu fiik. Ya. Maka seseorang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yaitu lis-shaimi farhatan, kata Nabi SAW. Farhatun 'inda fitrihi, itu kebahagiaan tatkala berbuka. Kebahagiaan tatkala berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Itu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini adalah dua kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang berpuasa. So tanya sekarang, ketika berbuka senang atau tidak? Senang. Karena akan hilang semua rasa haus kita, akan hilang semua rasa dahaga kita, ya. Lapar kita akan hilang karena kita akan berbuka, ya. Bahkan saking bahagianya kita membeli banyak sekali iftar. Sahih? Kalau ada istilah kita apa, ngabuburit, ya enggak? Ya, beli banyak sekali itu makanan. Ada cendol, ada apa, macam-macam, teh manis,
ada apa lagi itu? Minuman-minumannya, sirup campolai, apa macam-macam, ya. Tapi qadarullah ketika berbuka ya diminum hanya teh manis 1 gelas. Subhanallah. Yang lainnya bagaimana? Ya, akhirnya kita berbuka dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, ya. Sesuatu yang berlebih-lebihan. Maka tidak perlu ya ikhwah, ya. Kita berbuka dengan secukupnya. Bahkan Nabi SAW di dalam hadisnya ketika berbuka, nanti akan kita bahas tentang sunnah-sunnah ketika berbuka. Nabi SAW ketika berbuka, beliau mencari yang pertama itu mencari kurma yang basah. Kalau tidak ada kurma yang basah, beliau mencari kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma yang kering, maka beliau cukup meneguk 1 gelas air. Ya, itu Nabi SAW. Beliau berbuka dengan kurma yang basah, rutab. Kalau tidak ada rutab, beliau berbuka dengan tamar, kurma yang kering. Kalau tidak ada, beliau berbuka cukup dengan meneguk segelas air. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mewah seperti kita, apa aja ada ketika berbuka itu. Minuman dari warna merah sampai warna hitam ada, ya. Takjil dari yang subhanallah. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang kita minum hanya 1 gelas es teh manis misalnya, ya. Yang lainnya akan menjadi israf atau berlebih-lebihan di dalam kita membeli makanan berbuka tersebut, ya. Maka kita perhatikan lagi ketika bulan puasa ini kita belanja secukupnya saja, ya, berbuka dengan yang secukupnya saja, ya. Jangan sampai kita berlebih-lebihan tatkala berbuka sehingga menjadikan sesuatu itu menjadi tabdzir, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang kita karena sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu bahwasannya puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Bahwasannya puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat kelak, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an kedua-duanya akan memberikan syafaat untuk seseorang pada hari kiamat, ya. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seseorang pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita untuk mempersiapkan bekal sebaik mungkin tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ini adalah keutamaan di antara keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya, ya. Mudah-mudahan keutamaan ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk bisa memperbaiki lagi puasa kita, ya. Ingat tadi bahwasanya puasa itu adalah untukku, ya. Puasa itu urusannya sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasnya langsung, ya. Karena yang namanya puasa jauh dari kata riya, ya. Tidak perlu orang yang berpuasa itu melakukan perbuatan riya, ya. Kalau dia sudah lapar, ingin makan, bisa saja dia makan dimanapun, ya, tanpa kelihatan orang. Tapi siapa yang melihat itu semua? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada gunanya seseorang riya di dalam puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang ibadah seseorang, termasuk dalam puasa ini. Taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Karena waktu yang singkat, mungkin satu lagi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu sunnah-sunnah puasa, ya. Tadi sudah jelas bahwasanya puasa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Maka ini adalah pengertian dari puasa. Tapi kemudian adapun sunnah-sunnah di dalam puasa akan saya sebutkan ada 7 hal, ya. Yang teringat oleh Ustaz sini ada 7 hal. Di antara sunnah-sunnah ketika berpuasa yaitu yang pertama, di antara sunnah ketika berpuasa yaitu bersahur. Apa itu? Yaitu melakukan sahur, ya.
melakukan sahur. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, kata Nabi SAW, sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Ya, di dalam sahur terdapat berkah. Ya. Subhanallah. Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sahur. Ini tujuannya bukan dan tidak lain agar kita dapat maksimal ketika melaksanakan puasa. Karena seseorang yang dapat melakukan sahur ketika puasa, di siang harinya dia akan lebih semangat lagi dibandingkan orang yang tidak sahur. Ya. Seperti kemarin, ya, kejadian hari Senin kemarin. Ustaz, ada berapa yang daftar puasa? Ada 60 orang, Ustaz. Malamnya dia bilang daftar 60 orang. La qaddarallah, tidak ada yang sahur. Ya. Maka berapa yang batal? Hampir 2/3-nya. Ternyata yang puasa hanya sekitar 20 orang. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya sahur itu dapat memberikan keberkahan. Di antaranya bisa memperkuat kita ketika melaksanakan puasa. Ya. Alhamdulillah, ini sudah ada lagi yang daftar untuk puasa besok, hari Kamis. Alhamdulillah banyak. Hampir 70 ya, 70 santri. Mudah-mudahan semuanya bisa berpuasa besok. Ini kita di bulan Sya'ban, maka kita melatih diri kita sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Baik. Itu yang pertama, di antara sunnah-sunnah puasa yaitu kita melaksanakan sahur. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah karena di dalam sahur terdapat berkah. Nah, kemudian yang kedua, di antara sunnah-sunnah ketika berpuasa yaitu mengakhirkan sahur. Ya. Pertama itu diperintahkan kita untuk sahur, termasuk sunnah. Kemudian yang kedua yaitu kita mengakhirkan sahur. Ya. Di antara sunnah yaitu mengakhirkan sahur. Ustadz, saya takut nanti gak bangun sahur misalnya. Maka saya sahurnya setelah sholat tarawih misalnya, jam 10 malam dia sahur. Ya, maka dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena yang disunnahkan yaitu kita mengakhirkan waktu sahur. Ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang dikisahkan oleh Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit menceritakan beliau pernah sahur bersama Nabi SAW. Lalu kapan waktu sahurnya Rasulullah SAW? Maka Zaid menceritakan hal tersebut. Zaid mengatakan, "Tasaharna ma'a Nabi SAW." Kami pernah sahur bersama Nabi SAW. Summa qama ila shalah. Kemudian beliau langsung melaksanakan salat setelah sahur. Ya. Salat apa? Salat subuh. Ya, salat subuh. Qultu, maka Ibnu Abbas bertanya kepada Zaid ibn Thabit, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa jarak antara azan subuh dan juga sahur Nabi SAW? Maka Zaid ibn Thabit mengatakan, "Qal qadru 50 ayah." Yaitu ukuran seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Berapa lama normalnya seseorang membaca 50 ayat dalam Al-Quran? Berapa? Setengah jam? Hah? Kurang? Yalah ahlul Quran 50 ayat berapa menit? 2 jam? Lah, ya. Berarti jaraknya sangat sedikit antara azan subuh dan sahur Nabi SAW. Maka ini diperintahkan, ya, oleh Nabi SAW melakukan sahur, yaitu waktunya sangat sempit antara azan dan sahur beliau SAW. Ya. Syuf, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW ketika setelah beliau melaksanakan sahur, summa qama ila shalah,
beliau langsung melaksanakan salat. Tidak ada jeda antara sahur dan salatnya Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan beliau sangat mengakhirkan waktu sahur. Tidak ada sebelum azan 10 menit tidak boleh lagi makan. Ya. Maka hadis ini dapat membantahnya. Karena Nabi SAW langsung mendirikan salat ketika setelah sahur beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi banyak istilah-istilah di kalangan kita, ya. Padahal masih 10 menit lagi dari azan, tapi sudah dilarang untuk makan dan minum. Benar atau tidak? Tidak. Dari hadis ini dapat membantah pernyataan tersebut, ya. Maka Nabi SAW sahur, kemudian beliau langsung melaksanakan salat. Ini membuktikan bahwasanya tidak ada jeda, tidak ada space antara sahur dan Nabi dan salat, ya. Tsumma qama ila shalah. Kemudian Ibnu Abbas tadi bertanya, "Kam kana bainal adzani was sahur?" Berapa jarak antara azan dan sahurnya Nabi SAW? Qal qadru 50 ayat. Itu ukuran seseorang membaca 50 ayat di dalam Al-Qur'an. Sekitar berapa menit? Sekali lagi kita sepakati berapa menit? 30 menit? 20 menit? Baik, 20 menit cuman, ya. 20 menit itu adalah waktu sahurnya Nabi SAW. Tapi kalau kita 20 menit sebelum azan sudah tidak boleh lagi untuk makan. Sahih? Nah, maka mulai sekarang kita sudah paham bahwa Nabi SAW tidak melakukan jeda antara sahur dan salatnya beliau alaihi salatu wassalam, ya. Silakan sahur meskipun waktu sudah dekat dari waktu azan, ya. Baik. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah ketika berpuasa, karena kita ingin ketika puasa Ramadan nanti kita melaksanakan sunnah-sunnah ini. Tadi kita sahur, kemudian yang kedua mengakhirkan waktu sahur, berarti dekat azan subuh. Kemudian yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka. Ya. Setelah kita lelah untuk berpuasa, ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk rahmatnya syariat ini, yaitu kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, ya, bukan mengakhirkan buka. Ustaz, saya ingin setelah tarawih aja bukanya supaya bertambah pahala anak. Sahih atau tidak? Tidak. Justru ini menyelisihi Nabi SAW. Ya. Biar lebih banyak pahalanya Ustaz, pokoknya sampai anak benar-benar lemas baru anak buka Ustaz. Jam 10 malam nanti anak berbukanya. Biar bertambah pahala anak daripada yang lainnya. Sahih atau tidak? Tidak. Ini adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Tidaklah manusia selalu dalam keadaan kebaikan, selalu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka, ya. Selama dia menyegerakan berbuka. Itu termasuk sunnah-sunnah di dalam kita berpuasa, itu menyegerakan berbuka. Kemudian yang keempat, di antara sunnah-sunnah tatkala berbuka, yaitu berbuka puasa dengan kurma jika mudah diperoleh, atau dengan air, ya, atau dengan air. Ya. Maka ketika azan maghrib, apa yang kita lakukan? Langsung berbuka, ya. Terbenamnya matahari kita langsung berbuka. Bismillah, ada kurma kita makan kurma, ya. Tidak ada kurma, tidak ada yang lainnya, maka kita minum air, ya. Karena ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti hadis yang tadi Ustaz bacakan, ya. Karena Nabi SAW idza aftara, ya, beliau berbuka dengan rutab, ya, yaitu dengan kurma yang basah. Kalau tidak ada kurma yang basah, beliau SAW makan kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma yang kering, beliau hasawatin minal ma'. Beliau SAW meminum segelas air. Maka ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hidup manusia yang paling mulia, tapi hidup dalam kesederhanaan. Ya, manusia yang paling mulia tapi hidup di dalam kesederhanaan, ya.
Dan bahkan dalam hadisnya Nabi pun mengatakan dengan keadaan yang seperti itu, beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, wahai Aisyah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Sedangkan kita kalau berbuka bukan dengan sesuatu yang merah-merah atau bukan dengan es buah misalnya, maka saya tidak akan bersyukurlah. Nabi SAW hanya dengan segelas air dia dapat bersyukur. Ya, hendaknya kita mencontoh beliau alaihi salatu wasalam. Yang keempat, kemudian yang kelima, setelah kita bismillah, makan ada kurma, kita makan kurma. Baik. Setelah itu baru kita berdoa ketika berbuka. Baik. Yang kelima itu kita berdoa ketika berbuka. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka beliau membaca doa, apa doanya? Allahumma apa doanya? Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dhahabat dhama'u. Ini harus hafal semua ya. Sudah hafal? Sudah, alhamdulillah. Kelas 7 mana kelas 7? Baik, sudah hafal? Belum? Ini bagian ibadahnya nanti. Tugas mengajarkan adik-adiknya doa berbuka puasa. Apa doanya? Zahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baik. Nanti bisa belajar dengan kakaknya Azam misalnya. Azam kelas berapa? Kelas 7 Azam ya. Masyaallah. Ajarin teman-teman nanti Azam ya. Baik. Zahabat dhama'u, kata Nabi SAW, rasa haus telah hilang. Berarti kapan kita berdoa ini? Setelah kita memakan kurma. Baru kita membaca zahabat dhama'u. Ya, rasa dahaga telah hilang, rasa haus telah hilang. Wabtallatil 'uruqu, dan urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Maka ini adalah yang kelima. Kemudian yang keenam, termasuk sunnah di dalam berpuasa itu memberi makan orang yang berbuka. Yang keenam yaitu di antara sunnah-sunnah ketika berpuasa memberi makan orang yang berbuka. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu memperbanyak sedekah dan ibadah secara umum. Ya, memperbanyak sedekah dan ibadah secara umum. Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, kajian pada sore ini kita cukupkan terlebih dahulu. InsyaAllah pekan depan akan kita lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Ustaz ingin menjelaskan pertemuan yang akan datang, yaitu pembatal-pembatal puasa, kemudian hal-hal yang dibolehkan di dalam puasa, kemudian hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Ya. Apa saja sih Ustaz yang dibolehkan dalam puasa? Ya. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Apakah hanya makan dan minum saja? Ternyata banyak. Ya, ada beberapa hal yang itu dapat membatalkan puasa. Ya. Misalnya contohnya seperti muntah secara sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa seseorang. Ya. Baik. Nah, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kajian pada hari ini sudah kita cukupkan. Ya. Kita buka sekarang sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Tafadhalu, ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas insyaallah. Jelas insyaallah. Baik. Ustaz minta semuanya menghafalkan doa berbuka puasa. Itu tugasnya. Menghafalkan doa berbuka puasa. Nanti akan ditanya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada antum semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah an yuwaffiqana lil ilmi nafi wal amal salih, innahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.